شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر عتق من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وما والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون سنة كلها رمضان لأن الحسنة فيه مجتمعة وطاعة مقبولة وذنوب مغفورة ودعوة مستجابة والجنة مستقبل لهم. Yang sama-sama kita hormati para sesepuh dan bini sepuh, khusus keluarga besar Bapak Haji Zulkifli dan juga para pengurus Masjid Jami Madinatul Ikhlas, yang mudah-mudahan orang-orang tua kita, para guru-guru kita selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sebagai jamaahnya juga ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diiringi oleh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini bertepatan pada malam yang ke berapa ini? 14 atau 15? 14. Ada yang udah lebaran malah ya? Ada yang udah lebaran. Enggak apa-apa, silahkan ya. Enggak ada larangan ya, mau puasa mau enggak silahkan. Tapi akibatnya tanggung sendiri. Ismasita kata Rasulullah. Hiduplah semau kamu, tetapi ingat fa innaka mayyitun. Kamu akan mati. Jadi kata Rasulullah, silakan mau buat apa, mau puasa, mau kagak, gak apa-apa kata Rasulullah. Tapi ingat Pak innaka mayyitun, maka apa ingat sesungguhnya kalian akan mati. Ketika kita mati, apa yang akan kita bawa? Harta yang banyak. Contoh, banyak orang-orang terkenal, orang-orang kaya meninggal dunia, hartanya kagak dibawa, betul-betul. Pak Harto yang kekayaannya kagak habis 7 turunan katanya begitu. Ketika meninggal dunia Pak Harto bawa hartanya enggak dibawa. Michael Jackson punya ketenaran, hartanya banyak, dibawa enggak rupiah? Apalagi kita yang kagak punya apa-apa, betul-betul. Apa yang kita bawa? Amal baik dan amal buruk kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di malam yang ke-14 ini, ayo kita jadikan bulan Ramadan tahun ini seolah-olah bulan Ramadan yang terakhir. Maka ketika kita menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, maka ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan semangat, maka kita patut bersyukur kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, terutama nikmat iman dan Islam, yang sehingga dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita bisa hadir di sini. Dengan nikmat-nikmat tersebutlah kita mudah melangkahkan kaki menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa faktor iman, Islam, sehat badan, juga umur panjang, kita bisa berat untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Jangankan rumahnya yang jauh dari masjid, rumah yang nempel amal masjid aja, kalau tanpa dasar keimanan berat. Betul-betul. Banyak orang cuma melangkah ke masjid selangkah, terkadang nggak pernah terlihat dari masjid. Ada orang yang jauh dari masjid
Rajin banget ke masjid. Kenapa yang mendorong itu? Yang mendorong adalah nikmat imannya yang ada di dalam dirinya. Maka wajar bulan puasa adalah bulan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa Ramadan adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya sudah jelas. Ini ayat jangankan aki-aki, anak kecil aja udah hafal banget. Karena tiap ceramah pasti penceramah bacanya ayat ini kalau di bulan Ramadan. Kalau baju, kalau dianggap baju udah lecek ini baju, ini ayat. Cuma untungnya ayat bukan baju, ya. Yang mana ayat Al-Quran nggak pernah lecek, nggak pernah usang, makin moncer kata Pak Boy. Beda kalau kata orang-orang liberal, katanya Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan masa sekarang, zaman sekarang gitu, na'udzubillah. Maka ayat Al-Quran sampai akhir masa tetap akan bermanfaat bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun doa. Ini ayat diawali dengan harfun nida. Kalau dalam ilmu nahwu, kalau belajar dulu di pesantren, belajar ilmu nahwu, tahu atau mendengar ada yang namanya harfun nida, yaitu huruf untuk memanggil, yaitu ya. Ya ini kalau di dalam bahasa Arab adalah huruf untuk memanggil. Ya Ahmad, ya Muhammad, ya Jenab umpamanya. Itu adalah huruf untuk memanggil. Maka apabila ada harfun nida, pasti sudah tentu ada munada. Munada itu apa? Munada itu yang dipanggil. Gak mungkin orang manggil gak ada yang dipanggil, orang gila berarti. Ini Allah memanggil, pasti ada yang dipanggil. Siapa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Alladzina. Alladzina ini apa? Alladzina adalah isim mausul. Tahu isim mausul? Pak, tahu isim mausul? Diam semua ini. Ibu-ibu tahu isim mausul? Udah terusin aja Ustaz, ya, saya terusin dah. Daripada bingung-bingung. Isim mausul itu adalah salah satu tanda isim makrifat. Ini kita belajar nih. Karena ada salah satu hadis Nabi di dalam kitab Duratun Nasihin mengatakan barang siapa yang hadir di majlis taklim di bulan Ramadan, maka setiap langkahnya akan dibalas dengan ibadah 1 tahun. Kita niatkan nih dengan ceramah di bulan Ramadan, ya, selingan daripada sholat taraweh, nanti pahalanya sama langkah kita itu 1 langkah dibanding dengan ibadah 1 tahun. Bayangkan dari rumah ke sini berapa langkah Pak Pun? Tak terhingga. Ya. Maka kalau kita langkahnya terlalu dekat nih, dekat ke masjid, muter dulu ke Rawapapan. Dan langkahnya banyak, betul-betul. Makanya di dalam hati. Bahkan kata Rasulullah, man haraja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Rasulullah bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya tujuan untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang ada jihad di dalam perang di jalan Allah. Kita sedang berjihad di jalan Allah. Ketika kita duduk di majlis taklim, pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah. Maka kalau kita pengen berjihad, pengen mati syahid, gak usah ke Palestina. Ongkosnya kagak mampu. Kalaupun mampu gak bakal diizinin sama pemerintah. Cukup kita hadir di majlis taklim, niatkan untuk mencari ilmu, maka pahalanya kata Rasulullah, bahwa fisabilillah, maka dia sedang jihad di fisabilillah. Hatta yang dia sampai dia kembali kepada rumahnya masing-masing. Ini pahalanya luar biasa kalau duduk di majlis taklim. Maka hawanya kalau duduk di majlis taklim males, berat, betul gak Pak? Pantat berat, mata juga itu berat. Enaknya kalau ngaji mah pondokan deket tiang, deket tembok. Ya nyender, jider, ngaji sambil nyender. Habis jider jadi giler. Ya, ngaji sambil. Gak apa-apa, walaupun begitu tetap dapat pahala jihad fisabilillah, sambil ngira jihad fisabilillah. Nah kita duduk di sini, kita ngaji. Tadi apa? Isim makrifat. Isim makrifat itu apa? Isim
muayyan. Yaitu satu lafaz, satu kalimat yang menunjukkan akan sesuatu yang ditentukan. Jadi artinya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ditentukan oleh Allah, orang yang diistimewakan oleh Allah. Siapa itu? Alladzina orang-orang yang beriman ternyata yang dikhususkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang Islam. Kenapa? Karena orang beriman sudah tentu Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Kita lihat nih, di bulan Ramadan sepinya orang kagak ada makan minum di pinggir jalan 1 hari 2 hari, betul. Kalau 1 hari mah semuanya sepi, nggak ada yang makan minum di pinggir jalan. Udah lewat 1 hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 hari 6 hari sampai seminggu baru bermunculan lagi warung-warung siluman. Tahu warung-warung siluman? Palanya nggak ada, badannya nggak ada, kelihatan kakinya doang, gantung, kayak kuntilanak, betul. Yang kedengaran suara piring sama sendok. Nah itu warung siluman namanya tuh. Maka kalau kita cek orang yang lagi masuk di warung siluman, kita cek KTP-nya atu-atu tuh. Terkadang KTP-nya Islam, benar nggak? Islam. Kenapa? Karena mayoritas penduduk negeri kita adalah Muslim. Makanya kalau yang orang begini nih KTP-nya Islam tapi tidak kagak puasa, maka masuk surga KTP-nya duluan. Orangnya ketinggalan, nyemplung dulu ke neraka. Sudah jelas maka orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat iman ini, nilai keimanan ini yang akan menjamin manusia, terutama umat Islam, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Sudah jelas di awal surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Ini ayatnya sudah jelas. Ayat pertama di dalam surat Al-Mu'minun adalah bunyinya qad aflahal mu'minun. Ini kalau di dalam ilmu nahwu huruf qad masuk ke dalam fi'il madhi, ini menandakan pasti tidak ada keraguan. Jadi artinya apa? Qad aflahal mu'minun itu adalah pasti, tidak ragu lagi. Orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang mendapatkan kemenangan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang tiap malam hadir di sini dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang istiqomah ini yang susah. Maka kata Rasulullah, kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah. Carilah oleh kalian keistiqomahan, jangan kalian lihat cari kemuliaan. Kenapa? Al-istiqomah afdal min alfi karamah, kata Rasulullah. Satu kali kita istiqomah lebih utama daripada 1000 karomah. Kalau kita pengen kemuliaan, karomah itu artinya kemuliaan. Maka yang dikasih kemuliaan adalah orang-orang kekasih Allah, para wali-waliullah. Maka kalau kita jarah ke makom keramat, artinya makom yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita pengen mendapatkan keramat kemuliaan dari Allah, kuncinya kita istiqomah. Makanya kita ini dari malam pertama mudah-mudahan istiqomah sampai malam terakhir. Amin. Menjalankan saum Ramadan siangnya, malamnya qiyamul lail. Amin. Ini tarawih itu termasuk qiyamul lail. Ya, maka barang siapa kata Rasulullah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Amin. Itu dosa kita banyak enggak? Banyak enggak dosa kita? Banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Kita kata orang Jawa gitu. Saking banyaknya, saking banyaknya, buah. Gak terhitung dosa kita nih. Dosa kita yang begitu banyak yang kita lalui kemarin itu diampuni ketika kita menjalankan saum Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan malamnya man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, bangun tengah malam mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan, maka sama pahalanya akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Maka kita puasa, siangnya puasa, malamnya sholat tarawih. Udah bukti. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa diwajibkan, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kaumnya Nabi Muhammad. Jadi jelas, ini puasa bukan barang yang baru. Ini puasa sudah disyariatkan kepada nabi-nabi yang terdahulu, sudah diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu
Cuma syariatnya, caranya beda. Kita kenal yang namanya puasa Nabi Daud, betul. Puasa 1 hari bukan satu hari. Ini dijadikan sunnah di umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga orang kaum Yahudi. Kaum Yahudi puasa di bulan apa? Di bulan Asyura. Memperingati apa? Memperingati selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka ketika Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul di akhir zaman ini, maka syariat-syariat Nabi yang terdahulu disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempurnalah syariat Nabi Muhammad menjadi 30 hari Shaumi Ramadan, menjadi 1 bulan Shaumi Ramadan. Ini kita bangga menjadi umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena kita sebagai penyempurna umat-umat yang terdahulu. Walaupun usia kita cuma 60-70 tahun kata Rasulullah umatnya Nabi Muhammad, tapi pahalanya lebih besar daripada umat-umat yang terdahulu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena umur kita pendek-pendek semua. Kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, usianya ratusan tahun. Kita paling banter 70 tahun usianya umatnya Nabi Muhammad. Tapi walaupun umurnya pendek, usianya pendek-pendek, pahalanya besar. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga dimasuki oleh umat-umat yang terdahulu sebelum umatnya Nabi dahulu yang masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Keharam surga dimasuki umat-umat terdahulu walaupun umat kita ini umat akhir zaman, umat terakhir, tapi masuk surga paling duluan kata Rasulullah. Ini berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena berkah ibadah kita. Ibadah kita nggak ada apa-apanya dibanding umat yang dahulu. Tapi karena kita berhubungan dengan yang dikasihi oleh Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dijadikan umat yang terbaik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khairu ummah. Kalian wahai umat Muhammad adalah khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Is the best, terbaik, teristimewa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ini kita udah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai umat yang terbaik, umat yang istimewa. Kan kita bangga, bahagia, betul-betul bangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kebanggaan kita bukan saja di bumi saja, di mulut saja. Kenapa? Karena belum tentu nanti di akhirat kita diakui sebagai umat oleh Rasulullah. Betul-betul. Kenapa? Karena ketika nanti di akhirat kita ditanya di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kata Allah, apakah kau kenal kepada orang yang aku sebagai umatku? Rasulullah geleng-geleng kepala, tidak kenal ya Allah. Rugi apa rugi? Rugi. Kita ngaku umatnya Rasulullah, kita bangga sebagai umatnya Rasulullah, tetapi di akhirat tidak diakui umat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzu. Sama kayak kita di sini nih. Ada orang lagi pergi ketemu di Tanjung Priok, lu dari mana? Dari Bintaro di mana? Densos mana? Bawah. Kan panjang ya. Densos bawah mana? Dekat Empang. Gitu ya? Ya. Lu kenal nggak sama Pak Pon? Pak Pon. Kenal, gitu ya. Kira udah ketemu sama Pak Pon gak mesti kata Pak Pon nggak kenal. Kenapa? Dia nggak pernah masjid. Dia aja kerja bakti ke pernah hadir, betul-betul. Nah itu juga begitu ketika kita dikonfrontir dengan Rasulullah nggak kenal kita. Kenapa? Cuma ngaku doang umatnya Rasulullah. Di sini juga begitu, cuma ngaku doang jamaahnya Madinah Al-Ikhlas. Tapi ke masjid kagak mau, nyumbang kagak pernah. Betul. Iya. Makanya kita ini hati-hati. Jangan sampai kita cuma bakal di dunia saja sebagai umatnya Rasulullah. Nah bagaimana supaya kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Ada di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap akhir taraweh ada satu doa yang namanya doa kamilin. Di situ ada kalimat yang berbunyi wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'iri. Itu doa. Salah satu doa di dalam doa kamilin itu bunyi. Kita berharap bahwa kita ada di bawah benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bagaimana cara supaya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya? Yang pertama, baca sholawat yang sebanyak-banyaknya. Banyakin sholawat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, inna awwalan nasi di yaumil qiyamah aktsaruhum alayhi sholatan. Sesungguhnya orang yang paling istimewa, orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, cintai keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi. Jangan kita zolimi, jangan kita caci maki, jangan kita hina.
Hati-hati, siapa ahlul baitnya Nabi? Nih kalau di Indonesia para habaib. Itu para habaib itu adalah apa? Zuriyahnya Nabi, cucu-cucunya Nabi. Hati-hati kita ngaku ahlus sunnah wal jamaah, sholat tiap hari, puasa rajin, tetapi menghina zuriyahnya Nabi, mencaci maki zuriyahnya Nabi, membenci keturunannya Nabi, maka haram dia masuk surga, kata Rasulullah. Rasulullah yang bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang diriku, jiwaku ada di dalam genggamnya, kata Rasulullah, "La yabghadu ahlul baiti ahadun illa adkhalahu an-nar." Tidaklah benci kepada ahlul bait seseorang, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan benci sama para habaib. Kadang nama Habib Rizik, ada orang nyebut aja enggak pernah pakai Habib, itu si Rizik. Nauzubillah. Saya merinding kalau ada orang nyebutnya begitu. Ini Habib Rizik keturunannya Rasulullah. Boleh kita berbeda pandang dalam politik, tetapi dirinya, jiwanya jangan kita benci. Ketika benci kepada ahlul baitnya Nabi, hati-hati, haram masuk surga kita. Inilah kita rajin, gak bermanfaat. Kenapa? Ini cucunya Rasulullah. Analognya beginilah contohnya. Kita punya cucu nih. Kalau cucu kita dihina, dizolimi, disakiti, kita marah nggak? Bapak punya cucu nggak? Punya. Cucu kita umpamanya dizolimi, dicaci maki, dimarahin, digebuk, marah nggak? Marah. Bahkan lagi Rasulullah SAW, hati-hati kita. Jangan sampai kita ikut caci maki ahlul baitnya Nabi. Ini jangan orang mengatakan ini. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Jangan Al-Quran dibaca aja, baca dong Al-Quran, artikan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 23 Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddah fil qurba." Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatku bahwa aku tidak akan meminta balasan dari kebaikanmu, kata Rasulullah. Illa mawaddah fil qurba, kecuali engkau cinta kepada ahlul bait, kata Rasulullah SAW. Maka kita cinta kepada para keturunannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kita sholawat tiap hari tapi tidak dari makanan kita membenci ahlul bait Nabi. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Bila kita taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.